Apa kabar hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu biar belajar kita hari ini dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo. Ini Asna. Mana siapnya? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum pelajaran inti, kita membaca surat-surat pendek. Coba tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ibu akan mengansen terlebih dahulu. Muhammad Hafiz ada, Hasna, Humairo. Sekarang ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan Goa, gotong royong mandiri, berakli dan menolak kritis. Anak-anak, Ibu akan menerangkan pengenalan sampah, pengelolaan daur ulang sampah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan oleh manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak, Ibu akan menyebutkan macam-macam sampah. Jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Anak-anak, Ibu akan mengenalkan jenis-jenis sampah kepada kalian. Ayo, keluar dulu semuanya. Ibu akan menerangkan macam-macam sampah atau jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan, tulang berduri. Yang kedua yaitu sampah non-organik, yaitu botol, plastik, kaleng makanan dan minuman, dan lain-lain. Kemudian sampah B3 yaitu sampah yang beracun, misalkan lampu neon, baterai, racun serangga, dan lain-lain. Demikianlah anak-anak macam-macam sampah. Lihat sini. Ini. Coba lihat dulu ke sini. Sini sayang, perhatikan. Kalian, semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Adik-adik pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya agar mudah diproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik.
masuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik loh teman-teman. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Yang ketiga, sampah B3. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya ya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol obat nyamuk, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya ya. Bagaimana? Mudah kan? Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye. Sudah dimengerti barusan? Caranya mengerti? Nah, sekarang jenis sampah berdasarkan wujudnya. Ada dua macam, yaitu sampah berjenis padat dan ada sampah berjenis cair. Sampah padat jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain. Kalau sampah yang B, sampah cair, yaitu merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair dari toilet, kemudian sampah cair dari dapur dan tempat cucian. Anak-anak, amatilah video di depan dengan seksama. Ayo. Sampahmu tanggung jawabku. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Nah, anak-anak sudah melihat videonya? Kita jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian anak-anak lihat ke depan. Ibu akan memanggil guru kita yang cantik, yaitu Miss Rega. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih senang?
Tinggal kalian bikin seperti ini. Ini ibu kasih contoh ya. Ini ada contohnya. Nanti anak-anak ikutin polanya. Ini apa? Tutup apa tadi? Tutup. Coba. Coba detailnya pakai apa tadi? Memakai apa tadi detailnya? Ibu kayak gini.